Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang layout dan gestur yang ada di Flutter. Nah, untuk sumber materinya kalian bisa akses di sini ya, Java Point sama di Flutter di Tutorials Point ya. Atau kalau mau yang detailnya yang anunya di Flutter Dev ya. Flutter.dev itu lebih anunya dari sumber. Tapi di sini aku mau menyampaikan dari dua website ini karena ini bahasanya lebih mudah dan mungkin untuk tutorial lebih gampang ya. Nah, lanjut aja deh. Kita masuk ke Flutter yang untuk layout. Jadi sebenarnya layout ini sebenarnya konsep dimana semua yang dijalankan itu adalah widgets, dan itu sudah aku sampaikan juga di video sebelumnya, itu tentang widgets ya. Jadi balik lagi konsep Flutter di mana semuanya adalah widget. Jadi sebenarnya di sini kita akan bahas yang mana yang disebut dengan single dan multiple child yang ada di dalam layout. Jadi kita akan bahas tentang itu. Nah, layout sendiri aku jelasin lagi dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua berdasarkan childnya. Yang pertama ada yang single child dan yang kedua adalah multiple child. Nah, kita akan bahas satu persatu dari yang single dulu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, single child itu artinya single child widget artinya layout, di mana layout itu hanya memiliki satu widget aja. Dia hanya memiliki satu widget di dalamnya. Itu disebut dengan single child widget. Nah, contohnya di sini kita akan membuat widget yang tempatnya di center di tengah. Jadi kayak gini. Selanjutnya di situ dia berisi widgetnya button ya. Nah, di sini kita akan coba simple button. Jadi intinya kalau widget yang simple tuh ini adalah widget simple button. Jadi isinya adalah cuma button aja. Nah, kita akan coba ya. Kita coba create baru. Di sini bentar. Di sini my button, klik new. Di sini file. Di sini my button. Oke, langsung kita kopas saja. Jadi intinya ini adalah membuat satu widget, dimana widgetnya adalah extend dari apa nih, bentar. Oh iya, di sini ada yang lupa ya, importnya lupa. Jangan lupa dimasukkan importnya ya. Aduh, kepos. Intinya adalah gimana caranya kita membuat widget hanya isinya cuma satu aja. Oke, nah ini sudah nggak ada error. Selanjutnya jangan lupa dijalankan ininya, void main-nya. Sebenarnya gampang sih kalau mau buat ini. Nah, tinggal jalan run di sini my button. Nah, sudah selesai. Nah, gitu aja sebenarnya. Oke, bentar ini aku mau nambahin lagi. Di sini dia masuk ke Flutter, di sini namanya my button. Jadi untuk kalau mau menambahkan satu file yang akan dijalankan, jangan lupa di sini kalian masukkan itunya ya, namanya. Bentar. My button dot. Oke. Nah, sudah. Jadi seperti ini aja sebenarnya, simple. Nah, sudah tinggal dijalanin aja di running, jadi nggak perlu lama-lama ya. Nah, jadi intinya menjalankan satu button aja di dalam dalam aplikasi kalian. Intinya kalau di dalam ini ya, single child seperti itu, sambil nunggu jalan. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang bisa kalian pahami. Jadi di sini ada padding itu di sini untuk range child widget given padding. Jadi kalau kalian padding itu kalian ingat-ingat ya kalau misalkan kalian sering pakai Word ya. Nah, Word itu ya kalau kalian ngerti Word atau paham Word, pasti kalian nggak asing dengan kata-kata padding itu.
Padding adalah me-arrange atau memberikan jarak antar satu widget dengan lainnya ya, seperti itu. Ini masih belum jalan, nunggu aja lama nih. Lama. Oke, sambil nunggu jalan terus ada juga disebut dengan align. Ini untuk mengatur. Di sini align di sini nah di sini untuk mengatur posisi dari teksnya atau posisi dari posisi dari teksnya ya. Teksnya nanti defaultnya kalau nggak kita pilih kasih align ini tulisannya akan berada di samping kiri ya. Nah, kita bisa atur dia supaya di tengah. Nah, dalam align itu ada banyak style yang bisa kalian pakai. Bukan banyak style sih ya, banyak style yang bisa kalian pakai ya. Nanti bisa center, bisa right, justify ataupun left. Nah, seperti itu. Ini lama nih jalaninnya, menunggu aja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke selanjutnya. Di sini ada disebut dengan fractional offset. Ini represent the top right. Ini mengatur ya posisi, pokoknya ada fraksional itu mengatur. Kalau di sini ada juga jelasin ini fraksional sih sebenarnya. Fractional size, ini fractional size box ya. Fraksi membagi ya, memecah ya. Intinya pengaturan yang kayak nomor kayak gini ini mengatur posisi. Nah, ini bukan posisi, ini untuk mengatur border ya. Yang ini nih. Nah, yang fraksional di sini nggak ada ya. Nggak ada. Fraksional itu tambahan di bawahnya ya. Jadi untuk mengatur tambahan kalau misalkan kita pengen ya, intinya untuk mengatur posisi aja sebenarnya ini. Jadi kalau untuk pembuatan aplikasi di Flutter ini kita pintar-pintar kita aja sih menggunakan pengaturan posisinya. Di sini belum selesai, masih lama. Mungkin ada banyak proses yang harus jalanin sama dia ya. Oke, sih lama kok, sambil jalan aja. Jadi intinya outputnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, itu untuk yang single. Selanjutnya, nah di sini selain itu ada banyak banget ya widget-widget yang bisa kalian pahami. Ada yang fitted box, aspect ratio, baseline, offset, size box, size overflow box, transform, dan seterusnya, ada banyak. Nah, ada beberapa layout widget yang paling sering dipakai biasanya ya. Ada yang disebut dengan container. Container itu biasanya berhubungan dengan bisa dibilang paling sering dipakai di awal-awal itu. Kalian biasanya mendengar kata-kata container. Nah, itu biasanya untuk melakukan pengaturan widget kalian. Nama juga container, generic single chat box, with alignment, ada padding, border, dan seterusnya. Di sini akan banyak style featuring, style pengaturan style dari widget kalian bisa diatur di sini. Selanjutnya ada juga center. Nah, ini biasanya paling sering dipakai juga, biasanya untuk mengatur posisi widget kalian, apakah harus di tengah atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, di sini contohnya kalian di sini bisa lihat ya. Di sini adalah contoh simple dari widget single child. Di sini dia menggunakan dengan ini ya, pengaturan padding, terus ada pengaturan color, test direction, dan seterusnya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini hasilnya jadi seperti ini. Nah, itu berkaitan dengan single child. Jadi sini aku nggak jelasin banyak. Wah. No directional widget, ancestor, specific, restrict, padding, decorative. Bentar, error ini. Jadi mungkin ada terjadi kesalahan ya. Ada beberapa di sini nggak error sih. Bentar. Bentar. Line 32. Kayaknya masalah di sini ya. Pengaturan di sini. Tinggal diatur aja sebenarnya. Nanti kita lihat ya. Nanti kalau misalkan ada yang berhasil ngecek errornya, nggak apa-apa, nanti tolong kasih tahu aja. Di sini intinya hasilnya adalah yang tadi, bentuk kotak seperti itu. Mungkin di sini ada errornya di bagian container root. Kemungkinan di sana pp button. Kemungkinan penamaan ya, ini nama buttonnya. Ya, nanti kita coba aja nanti ya. Kita coba sambil jalan aja, kita ketemu. Oke, lanjut aja deh. Jadi errornya masih bisa kita abaikan juga. Nanti kita kalau aku coba cari errornya mungkin lama nanti. Jadi kita biarin aja di sini dulu. Nanti kita sambil jalan sih ketemu hasilnya. Oke, selanjutnya itu yang single child. Intinya kalau yang single child itu hanya ada satu widget dalamnya. Ada juga disebut dengan multiple child. Multiple child ini
gabungan dari dua widget ya biasanya. Nah, widget yang digabung itu pertama adalah yang berhubungan dengan table. Kalau table kalian masih ingat row sama kolom, nah itu berhubungan itu. Nah, intinya adalah gimana membuat dalam satu layout itu ada lebih dari satu widget. Nah, biasanya yang dipakai widgetnya adalah row, column, list view, grid view, expanded, table, flow, dan stack. Biasanya itu yang sering dipakai. Nah, itu biasanya untuk multiple child. Kalau kalian lihat di sini di penjelasannya, layout juga sama sih. Intinya jadi menampilkan satu widget ya. Nah, di sini dia hanya menampilkan ya sama, menampilkan lebih dari satu widget dalam satu layout. Jadi sepertinya itu. Jadi intinya kalau untuk Flutter layoutnya adalah konseptual, di mana layout itu di mana widget itu dipakai, kapan widget dipakai, kapan widget itu tidak dipakai ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau lo mau lebih advance-nya, kalian bisa coba ini contohnya, kalian bisa lihat di sini. Jadi intinya nanti akan menjadi seperti ini. Ini disebut dengan multiple multi child, dimana widgetnya gabungan sih sebenarnya kalau aku bilang sih, single dan multiple child. Jadi kalau ada kata-kata single itu berarti hanya ada satu widget, dan biasanya dia tidak ada row, kolom, dan seterusnya, nggak ada. Nah, selanjutnya kalau yang multiple biasanya dia ada gabungan ini. Nah, kalau yang advance nanti kita akan coba di sini ya, coba dulu. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini contohnya. Intinya hasilnya akan jadi seperti ini. Di sini kalau aku mau coba juga ya, coba dulu ya. Spek aset. Nah, aset di sini. Tambah bentar. Kemarin aku sudah coba cari gambarnya. Ini ganti JPEG. Soalnya apa di sini? JPG, oke. JPG. Mudahan nggak error kayak tadi ya. Biasanya dari tutorial itu biasanya ada pesan error, terus biasanya nggak semua tutorial itu ngasih codingnya bener semua ya. No file app images. Oke, kita mungkin perlu kasih tabnya. Biasanya kalau di Pubspec ini pengaruh ya kalau space atau enggak itu. Bentar. Di sini ada errornya nih. Ini errornya. Ya benar sih. Ini apa ya? Does not exist asset. Bener ini sudah nih. Kenapa does not exist? Kita coba ya. Oke, ternyata nih harus tulis manual nih. Jadi kalau kita ketik enter biasanya langsung otomatis, jadi asik ya. Floppy, iPhone, laptop, pendrive. Terus di sini ada pixel. Terus ada yang terakhir ada tablet. Oh, di sini ya. Ini namanya floppy di sini.
gara-gara ini berarti nih. Oke, ternyata sudah benar, cuma gara-gara di sini aku tulis floppy disk, ini floppy ya. Oke, sudah selesai. Nah, untuk codingnya kita coba kopas aja di sini ya. Kita buat main Dart. Oh, kita coba yang baru aja deh, bikin coding baru aja. Misalkan di sini kita bikin test layout. Test layout di sini kita akan masuk coding, run my app sudah. Oke. Nah, ini upgrade dulu, upgrade dependensi dulu. Biasanya bentar. Upgrade. Jangan lupa diupdate dulu ya. Pokoknya kalau sudah pasang di HP, harus diupdate dulu. Oke, ini tampilannya adalah hello world. Kita coba edit configuration, kita coba di sini bikin baru Flutter test layout.dart. Oke. Layout. Nah, oke, sekarang sudah apply. Oke, sekarang nih sudah tes layout, sudah nih, nggak ada error lagi. Running, kita coba ya. Bismillah, udah jalan, kemudian aja nggak error ya. Selanjutnya kita akan tambahkan di sini kelas baru. Oh, bentar. New Flutter member code here, the code for product box is, oh kayaknya ada yang kurang, product boxnya ya. Bentar, my homepage title, product layout, itu server, hello world. Bisa nggak nih? Lama ya nunggunya ya. Bentar. Oh iya, jangan lupa nih tambahkan juga kelas baru product box. Nanti kita akan coba tambahkan di dalam coding kita. Sambil nunggu coding jalan, sebenarnya sambil nunggu coding jalan kita juga nambahkan ini ya. Ya mungkin emang agak lama ya kalau untuk running ini ya. Aku juga kurang tahu. Nah, nanti untuk yang contoh ini dia menggunakan ini ya, apa namanya, list view. Jadi menggunakan list view. Jadi dia menggunakan list view. Nah, kita kemudian nggak error ya. Plus my homepage. Masih lama ya prosesnya. Ya maklum kalau kita menggunakan ini simulator yang biasa ya lama prosesnya. Oke, sambil nunggu jalan, sini aku mau jelaskan tentang gestur ya. Jadi di dalam Android itu, dalam Flutter itu kita bisa menggunakan gestur. Gestur itu kalau kalian masih ingat, tab, double tap, drag, klik, pinch, dan split, zoom, dan panning. Biasanya kalau proses kayak gitu kalau kalian sering main di game ya,
kalian klik tap dua kali, drag drop seperti itu ya. Nah itu berhubungan dengan gestur. Nah di sini, nah dia langsung jadi ya otomatis. Ini menggunakan produk listing, menggunakan ini. Kalau misalkan nggak ada gambar, ini masih belum ada gambar yang tadi yang kurang coba running. Di sini bentar image-nya. Oh ya, di sini aku udah kesalahan ya image-nya ya. Oh, jadi pada saat aku mengupdate coding, ternyata secara otomatis dia ngikutin ya. Oh gitu ya, ternyata dia secara otomatis ngikutin. Oke, kita coba pakai JPG. Kita pakai JPG ya. Fluffy disk. Nah, secara otomatis dia ngupdate ya. Oh iya, langsung otomatis ngupdate ya dia ya. Oke. Jadi otomatis ngupdate. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke gesture. Nah, dia otomatis ngupdate ya. Ternyata coding yang ini dipakai untuk ini. Oh iya benar kan, dia langsung update. Jadi setiap kali kita ngupdate coding, jadi kita nggak perlu ngerunning ya, enaknya ya. Tinggal di copy paste, save, langsung dia update sendiri code-nya. Oke. Itu terkait tentang layout. Ada juga disebut dengan gestur, tadi sudah aku jelasin. Jadi di sini kita akan mencoba contoh ya, di sini kita akan coba modifikasi. Jadi intinya pada saat kita ngeklik tik-tik, nah itu pada saat kita klik itu maka akan muncul pop up menu, terserah kalian mau apa. Nah itu bisa kalian coba nanti di sini ya. Kita coba salah satunya aja. Ada beberapa sih cara, tapi di sini kalau kalian di sini dia ada banyak sih. Dia pada saat intinya adalah pada saat kita memberikan action ke layar maka akan muncul informasi apapun, terserah itu. Nah kalian bisa coba seperti itu ya. Oke bentar. Di sini aku mau bikin kelas baru lagi sambil jalan aja. Di sini aku coba bikin nama kelasnya test gesture. Oke. Langsung kita copy pastekan aja di sini. Nah, pada saat ini kita buat baru lagi edit configuration. Kita flutter di sini. Test gesture dart. Oke, bentar, ini juga sama. Oke, sudah konteksnya di sini. Oh, nggak ada ya? Ada pesan error nih. Apa pesan errornya? Bentar. Nah, setelah mencari tadi ya beberapa lama, ternyata ketemu. Nah, ternyata permasalahannya simple ternyata. Cuma gara-gara ini aja, coba kita kopas ya. Nah, jadi si developer sistem websitenya ini dia salah meletakkan koma function, nama functionnya. Jadi sebenarnya kalian lihat di sini ya, show dialog itu sebenarnya taruhnya nggak di sini, di bawah. Nah selanjutnya di sini returnnya dia lupa. Returnnya ini seharusnya nggak di sini. Nah setelah kita hapus dia nggak ada pesan error. Nah jadi seperti itu. Oh ternyata hanya di situ ya permasalahannya. Jadi setelah aku coba-coba tadi ternyata di situ. Oke, kita akan coba running. Jadi program yang biasa ditampilkan di website untuk tutorial tuh biasanya nggak 100% benar ya, harus kita coba dulu. Nah, di sini mungkin agak lama untuk runningnya. Nah, ini sudah muncul. Oke, kita klik. Apakah yang keluar?
Nah, jadi pada saat kita klik akan muncul ini. Nah, oke, itu adalah berhubungan dengan gestur. Contoh yang lain gimana? Kalian coba cari aja di sini ya. Di sini juga ada lengkap kok. Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Jadi kita akan sudah bahas tentang layout dan gestur yang ada di Flutter. Oke, itu aja sih untuk tutorial hari ini. Untuk kali ini ya. Untuk kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Kurang dalamnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.